Selamat pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan Yesus menanggung penderitaan seluruh umat manusia. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita patut bersyukur karena kita bagian dari rencana Tuhan, sehingga keselamatan itu telah datang di tengah-tengah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami syukuri atas segala berkat-Mu dan anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan rancangkan bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kisah seorang yang bernama Simon dari Kirene. Hari ini juga kita memasuki hari malam Pasion yang pertama. Gereja kita mengadakan ibadah malam Pasion dari Senin sampai hari Kamis. Apa artinya malam Pasion? Yaitu malam peringatan kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus. Alangkah baiknya di hari Senin sampai hari Kamis kita merefleksikan tentang penderitaan Kristus di tengah-tengah hidup kita, dan ingatlah kembali kesengsaraan Tuhan Yesus. Dia menderita untuk kita, Dia sengsara untuk kita, dan Dia rela mengorbankan dirinya, hidupnya juga untuk menyelamatkan kita yang tidak layak ini. Jadi kita bukan hanya mengingat, tapi bawalah seluruh penderitaan Kristus di tengah-tengah hidupmu, supaya kita semua memperoleh kekuatan menghadapi pergumulan dan persoalan dunia ini. Dan pada akhirnya kita juga yang akan memperoleh kemenangan. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-32 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, serangkaian peristiwa demi peristiwa Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dan beberapa peristiwa penting yang perlu kita ingat. Tuhan Yesus ditangkap ketika Dia sedang berdoa di Taman Getsemani, dan juga yang menyerahkan dirinya kepada algojo Romawi adalah muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot mendapat upah 30 keping uang perak atas apa yang sudah dia perbuat. Dia serahkan gurunya sendiri, dia adukan gurunya, dan dia beritahukan di mana gurunya berada. Lalu di Taman Getsemani lah awal mula penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap, dihukum, diadili. Lalu ketika Tuhan Yesus ditangkap, dihukum, dan diadili, tidak ada satu murid pun yang bersama dengan Tuhan Yesus. Semua murid mencari keselamatan diri sendiri. Mereka ada yang keluar kota, ada yang tetap di dalam kota, tetapi tidak berani memperlihatkan diri. Lalu sesudah peristiwa itu, Tuhan Yesus menghadapi pengadilan, dan pengadilan tidak menemukan kesalahan apapun untuk hukuman salib. Tidak ada alasan bagi Tuhan Yesus untuk disalib, karena Dia tidak ditemukan satu perbuatan kesalahan yang membuat Dia harus disalibkan. Tapi karena desakan orang banyak bahwa pada hari Paskah harus dibebaskan, mereka harus memilih Barabas sang penjahat ataukah Tuhan Yesus yang harus dibebaskan. Dan masa orang banyak mendesak Barabas dibebaskan, lalu Tuhan Yesus harus disalibkan. Dan sebelum penyaliban terjadi, Tuhan Yesus dihina, diolok, dicambuk, dicaci, dimaki. Bahkan semua penderitaan Tuhan Yesus tanggung.
Lalu pada peristiwa ketika Tuhan Yesus harus memikul salibnya sendiri sampai ke bukit Golgota, ada seorang bernama Simon dari Kirene. Siapakah dia? Dia adalah orang Yahudi dan dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi orang banyak memaksanya untuk dia memikul salib Tuhan Yesus, membantu Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Karena Tuhan Yesus tidak berdaya lagi, tidak ada kekuatan untuk memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Dan Simon Kirene yang tiba-tiba datang dari luar kota, orang memintanya, orang mendesaknya, dan dia memikul salib itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tanpa berpikir panjang, Simon membantu memikul salib sampai ke Golgota. Simon orang Kirene, sampai hari ini kita masih mengingatnya. Dan Alkitab mencatat walaupun hanya beberapa ayat tapi namanya disebut. Dan sampai hari ini pun namanya diingat oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Bahwa Simon orang Kirene pernah membantu Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Simon orang Kirene, dia orang yang tidak tahu menau tentang apapun. Tetapi pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, dia memberikan tenaganya, waktunya untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib. Pada mulanya dia tidak mengerti dan tidak tahu mengapa dia harus memikul salib. Tapi dia terus ikut tuntunan, lalu dia ikut alur sehingga dia sampai ke bukit Golgota. Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa seringkali kita juga tidak tahu bagaimana memahami kehidupan ini. Seperti Simon Kirene, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi pada akhirnya peristiwa itu menjadi pengalaman awal mula dia menjadi pengikut Kristus. Dan Simon Kirene sesudah peristiwa itu dia menjadi pemberita Injil. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ambillah setiap peristiwa menjadi peristiwa bagaimana kita berkorban demi Kristus. Kristus sudah berkorban demi kita. Lalu apa yang harus kita korbankan untuk Tuhan, untuk pelayanan dan untuk Injil? Mari kita pikirkan dan putuskan apa yang layak kita berikan untuk Tuhan. Selain tubuh, roh, dan jiwa kita berikan kepada Tuhan, pelayanan apa yang layak kita berikan? Ini menjadi renungan buat kita di malam Passion yang pertama hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menemukan beban pelayanan apa untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tunjukkanlah jalan kepada kami untuk kami bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami beri untuk membangun gereja Tuhan, menyebarkan Injil Tuhan, dan sekitar kami banyak orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan perlengkapi kami supaya kami bisa menyebarkan berita kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah
tercurah untuk menebus hidupku.